28, 30 dan 32. 28, 30 dan 30 untuk keluarga yang ditinggalkan untuk sepenuhnya bisa menyadari dan menyelami hukum kesunyataan. Kematian adalah proses alami dan kodrati, dan siapapun tanpa kecuali akan mengalami hal yang sama. Sutta tentang luka penderitaan kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kesulitan dan bebas dari segala mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan,
Semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34 Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Semoga beliau segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini. Dia akan mengambil kebebasan untuk kelahiran berikutnya sesuai dengan karma-karma beliau. Pansukulagata kita baca bersama bahasa Palinya. Ariya Jawa Tasangara Upadawa Yadamino Upajitwa Nirujanti Esangupa Sambosuko Sabisata Marantica Maring Suca Mari Sare Tape Wahang Mari Sami Nadi Metasam Sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang berkaitan dengan kematian untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama kembali menyelami dan menyadari tentang anicca, tentang perubahan. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana diko kelihatan nyata. Gugur bunga lambang anicca, bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita.
Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perasaan sedih kami akan melepas dan mengkremasi almarhum Mah Ibu Ari Suryani. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan dari kemarin hingga sampai saat ini, dengan kebajikan-kebajikan yang belum kumpulkan, dengan doa restu yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga proses kremasi berjalan lancar, tidak menemui satu kendala dan halangan apapun, dan unsur-unsur pembentuk jasmani beliau kembali ke asalnya. Kami panjatkan doa, semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Ari Suryani. Sabe sata bawan tusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning selesai. Sadu, sadu, sadu. Kemudian disusul para pelayat dan semua yang hadir yang ingin memberikan penghormatan dengan maju ke depan, ya, boleh kanan kiri, mana dengan ya. Namo silahkan kanan kiri yang hadir dan semua. Disusul yang lain, silahkan yang berkenan maju mengaburkan bunga. Mita Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Marilah untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini kita bangkit berdiri menghadap peti jenazah. Kita menghormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan kepala. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga.
Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.